seperti tadi rencana yang dikemukakan Pak Joko, kunci daripada untuk bisa berhasilnya atau terrealisasinya rencana itu adalah investasi. Dan investasi itu ya dari semua, baik untuk meningkatkan produksi minyak migas kita maupun untuk pengembangan kilang, penambahan kilang, untuk konversi batu bara ke DME untuk gantiin LPG ataupun untuk infrastruktur jaringan gas, semuanya apa kuncinya adalah investasi. Dan sampai tahun 2030 kalau dilihat itu akan memerlukan investasi ribuan triliun rupiah. Ya kalau PSKK Migas bilang untuk naikkan menjadi 1 juta barrel sampai 2030 membutuhkan 187 miliar dolar, itu kan sudah sekitar hampir 3.000 triliun rupiah. Belum lagi untuk kilang dan lain sebagainya. Jadi kuncinya itu investasi. Dan itu tidak mungkin dana itu disediakan dari sumber-sumber dalam negeri. Kita memerlukan investasi dari luar. Ya, sedangkan untuk investasi di sektor energi dan juga khususnya sektor migas maupun batu bara, itu tantangannya besar sekali. Kompetisi untuk menarik investasi di situ sangat ketat. Ya, jadi investor kan biasa. Kalau investor ya cari guaranteed margin, guaranteed revenue, ya atau sustainability margin, sustainability revenue yang bisa mendukung rencana investasi mereka. Dan ini tantangannya sangat berat untuk batu bara khususnya dan juga untuk migas. Karena investor-investor luar negeri ini sudah mencanangkan program-program transisi energi dan pertimbangan investasinya dikaitkan dengan masalah-masalah lindungan lingkungan atau perubahan iklim dan emisi karbon. Sekarang kalau kita lihat ya soal DME tadi, itu kan mengolah batu bara. Kita harus lihat bahwa seperti saya pernah kemukakan juga saya rasa di interview dengan CNBC beberapa bulan yang lalu, tantangan untuk batu bara ini luar biasa besarnya, ya. Dan boleh dikata batu bara merupakan energi fosil pertama yang jadi target untuk tidak digunakan lagi, ya. Dan ini sudah menjadi acuan dari semua negara industri maju, apakah itu Uni Eropa, apakah itu Amerika, apakah itu Jepang, itu Korea. Bahkan kemarin baru-baru ini, Korea Export-Import Bank, Exim, yang merupakan bank pembangunan yang semi pemerintah, nyatakan bahwa mereka tidak akan bisa menyediakan lagi investasi untuk energi yang dasarnya batu bara. Iya, kuncinya adalah membutuhkan investasi ribuan triliun rupiah sampai 2030 mendatang agar bebas dari BBM impor. Pak Joko, apa dalam sidang kabinet yang dilaksanakan tentunya bersama Presiden turut juga menjadi pembahasan seperti apa strategi pemerintah tentunya untuk menarik investasi yang menjadi kunci utama agar tentunya kita bisa bebas dari BBM impor? Bapak Presiden menyampaikan bahwa betul kuncinya investasi. Nah, untuk mendatangkan investasi itu Bapak Presiden mengarahkan segera segala aturan ya yang menghambat investasi untuk dicabut. Ya, segala prosedur yang menghambat perizinan segera disederhanakan begitu. Nah, dua pesan Bapak Presiden inilah yang harus kita kerjakan. Segala sesuatu yang menghambat investasi di dalam negeri itu harus kita hilangkan. Dan kita harus juga mempercepat segala sesuatunya untuk proses perizinan. Makanya beberapa peraturan terus kita cabut untuk yang menghambat, beberapa SOP perizinan kita sederhanakan, begitu juga dari segi organisasi di pemerintahan, unit eselon 5, 4, 3 juga sudah dihilangkan, begitu untuk mempersingkat daripada birokrasi ini, dan beberapa perizinan juga sudah hampir seluruhnya dilakukan secara online, dan Bapak Presiden juga sudah mencanangkan satu atap di BKPM untuk investasi dari luar negeri. Nah, memang betul seperti disampaikan Pak Ari, kuncinya adalah investasi, dan ini adalah tergantung daripada kebijakan pemerintah dan investor itu sendiri. Nah, khususnya untuk DME itu sudah air product begitu, sudah berkirim surat kepada pemerintah Indonesia akan menyediakan dana 10 miliar US dollar untuk investasi di Indonesia. Nah, betul tadi untuk tahap pertama 2 juta miliar dolar itu untuk yang 1,4 juta kerjasama Bukit Asam, Pertamina, dan
perusahaan air product ini. Jadi begitu Mas Gibran, arahan dari Bapak Presiden bahwa salah satunya harus dipermudah investasi di Indonesia ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.